Baik, kali ini kita akan bahas konsep biaya dan sistem informasi akuntansi biaya. Jadi biaya itu berkembang sesuai dengan kebutuhan akuntan, ekonomi, dan engineer. Engineer itu maksudnya adalah para teknisi atau insinyur ya. Kenapa kaitannya dengan kok di sini ada sarjana tekniknya? Karena kalau kita bicara akuntansi biaya itu untuk perusahaan di sektor manufaktur. Perusahaan sektor manufaktur itu adalah perusahaan yang mengolah bahan mentah ke barang jadi kan. Nah, kalau misalnya mengolah bahan mentah ke barang jadi, itu kan pasti memerlukan namanya mesin. Ya, yang paham dengan mesin itu adalah engineer tadi kan, atau insinyur, atau bisa dibilang ya teknisi mesin kan. Maka dari itu ya, kalau konsep biaya itu berkembang kebutuhannya untuk akuntan, untuk ekonom, sama engineer. Biaya sebagai suatu nilai tukar, pengeluaran atau pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh manfaat. Jadi biaya itu adalah ya memang sesuatu yang kita keluarkan, sesuatu yang kita korbankan untuk nanti dapat manfaatnya. Itulah biaya. Jadi kalau misalnya ya tadi keluarkan, dikorbankan, tidak ada manfaatnya, oh, berarti itu bukan biaya, tapi itu adalah pemborosan. Ya kan? Biaya tidak sama dengan beban. Kenapa? Kalau sebenarnya banyak perbedaan antara biaya sama beban. Biaya itu cenderung besar, kalau beban cenderung kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, biaya itu untuk jangka panjang. Kalau misalnya beban itu untuk jangka yang pendek. Terus kalau biaya itu untuk mendapatkan pendapatan. Tapi kalau misalnya beban, dia untuk operasional sehari-hari. Nah, sebenarnya masih banyak ya perbedaan antara biaya dengan beban. Oke, langsung saja. Nah, objek biaya itu pertama adalah tingkat produk. Jadi produk itu berarti dia satu kesatuan dari produk itu kan. Contoh misalnya lah, kalau misalnya barang itu diukur ke langsung ke objek produknya. Nah, misalnya ya. Ya, misalnya begini. Kalau misalnya beli motor, apakah dia itu dijual bannya, stangnya, mesinnya? Tidak mungkin kan. Nah, makanya di sini saya bilang dia per produk, berarti dia itu per langsung dia itu ya per barang itu kan, per satu kesatuan barang itu kan. Ya. Kemudian kalau batch itu adalah apa? Batch itu adalah sekumpulan dari produk-produk. Jadi maksudnya apa? Kalau misalnya batch itu dia kalau misalnya sedikit itu tidak bermanfaat atau manfaatnya sangat kecil ya. Tapi kalau misalnya banyak, dia itu sangat bermanfaat. Jadi ya, contohnya apa itu batch? Batch itu contohnya seperti ya beras gitu kan. Nah, mungkin lah beras itu belinya atau makannya butiran kan. Pasti beras itu ya kita makan langsung sekilo, langsung banyak, langsung satu karung gitu kan. Ya gitu juga dengan yang lain kan. Nah, jadi intinya batch itu adalah dia harus produk itu banyak. Tapi kalau misalnya produk itu sedikit ya dia kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Pesanan pelanggan ya berarti dia itu per pesanan pelanggan. Artinya apa? Antara pelanggan satu dengan pelanggan lain biasanya itu berbeda. Antara pelanggan yang langganan ya dengan pelanggan biasa itu pasti berbeda kan. Nah, itulah pesanan pelanggan. Jadi kalau misalnya pesanan pelanggan itu pasti lebih murah karena ya pemasok itu meyakini bahwa kita itu pasti rutin nyetok kan. Makanya dia itu ya pasti akan kasih harga murah. Tapi kalau pelanggan biasa ya dia tidak akan murah harganya. Kontrak. Berarti kalau per kontrak ini ya sebenarnya kurang lebih dengan pesanan pelanggan ya. Jadi kontrak selama 1 tahun ini kita akan menjalin kerjasama dengan si ini ya, otomatis nanti kalau kita beli barang di situ ya akan mendapatkan biaya yang lebih murah kan. Nah, itu. Nah, kalau lini produk berarti per lini produk ya. Misalnya apa, kayak produk Unilever itu dia memproduksi sabun, sampo, sikat gigi, odol kan. Nah, jadi per lini produk itu antara produk itu meskipun dia di satu perusahaan yang sama, tapi dia mempunyai produk yang berbeda, otomatis akan menghasilkan biaya yang berbeda kan. Nah, mungkin biaya antara sampo dengan sabun itu sama, antara biaya ya odol dengan sikat gigi itu sama, nggak mungkin kan. Makanya di situ objek biayanya itu per lini produk. Ya, kalau misalnya proses, berarti dia itu per proses ya. Makin cepat ya makin mahal lah biayanya. Misalnya pakai cuci foto.
cuci cetak foto itu biasanya kalau kita foto instan ya pasti mahal kan. Tapi kalau misalnya fotonya itu ya lama, nunggu besok ya pasti harganya juga agak murah. Kadang-kadang sih ya akal-akalan pedagang juga akan jadi antara cuci cetak instan dengan kalau nunggu besok itu harganya sedikit saja perbedaannya. Kalau per departemen ya berarti dia itu per bagian atau per divisi. Dalam perusahaan biasanya ada kayak apa, ada bagian pembelian, bagian penjualan, ada bagian gudang. Nah, berarti di situ akan masing-masing berbeda. Proyek dan tujuan strategis. Kalau proyek dan tujuan strategis itu berarti perusahaan itu per proyek dia akan berbeda-beda pula. Misalnya apa? Yang paling sering itu adalah proyek pemerintah kan. Antara kontraktor satu dengan kontraktor lain itu harganya beda-beda kan. Kemudian proyek yang dikerjakannya juga berbeda-beda. Misalnya kita bikin jembatan. Jembatan itu sepanjang 20 meter. Padahal jembatan itu sama 20 meter kan. Tapi kontraktornya beda, beda juga biayanya kan. Konsultannya beda, beda juga biayanya kan. Nah, itulah objek biaya per proyek. Jadi setiap proyek itu bisa berbeda, tergantung dari kontraktornya, tergantung dari spesifikasi pekerjaannya. Oke, pemrosesan data elektronik. Sekarang, nah kalau udah pakai manual tuh udah pasti ditinggalkan lah ya. Kenapa? Karena kalau barangnya itu kecil, sedikit masih enak. Nah, gimana kalau misalnya ini salah satu contohnya? Dia punya satu pabriknya, lebih dari satu pabrik, lokasinya itu banyak, terus produknya bervariasi. Nah, apakah tidak pusing gitu kan kalau pakai manual kan? Pasti akan memusingkan. Maka dari itu, ya dia harus pakai data elektronik. Jadi kalau misalnya apa, contoh lah ya, pabrik Toyota itu di berbagai negara sudah ada. Pabrik di Indonesia juga ada kan Toyota kan, kemudian ya dia negaranya banyak, bukan cuma di Indonesia, ada di Thailand, ada di Filipina, ada di Amerika kan. Terus Toyota itu mobilnya banyak kan, ada Alia, ada Calya, ada Alphard ya kan, terus juga ada ya Etios, Volvo kan, macam-macam kan. Maka dari itu perlu namanya pemrosesan data elektronik. Ya, dengan adanya data elektronik itu ya pasti jadi makin akurat, makin cepat, kemudian bisa mengurangi terjadinya fraud. Fraud itu adalah ya segala macam penyimpangan kan. Ya contohnya gini lah ya, kalau misalnya orang itu dianggap masuk, kalau misalnya kita pakai sidik jari ya lebih terkontrol kan. Nah coba kalau misalnya pakai tanda tangan absennya, oh itu udah pasti bisa titip kan. Tapi kalau pakai sidik jari dia tidak akan bisa titip. Itu contohnya ya. Ukuran kinerja non finansial. Jadi segala sesuatu itu tidak selamanya bisa diukur dengan angka ya. Jadi maksudnya kinerja itu kita kadang-kadang harus mengukur secara non finansial atau secara angka. Jadi kalau misalnya kita mengukur seorang sales ya, misalnya dilihat dari target penjualannya. Target penjualan makin tinggi makin bagus. Terus yang tidak tinggi tidak bagus. Ya, bisa jadi yang penjual sales yang target yang penjualannya tinggi itu mungkin sifatnya tidak sopan, pakaiannya acak-acakan gitu kan. Ya itu kan kerapian ya. Kerapian itu kan tidak bisa kita ukur dengan uang atau diukur dengan angka kan. Nah, makanya kalau misalnya mengukur kinerja itu menggunakan angka, itu masih sangat terbatas. Makanya kalau kita itu mengukur kinerja harus menggunakan yang non angka. Nah, biaya terkait produk, ada biaya manufaktur. Biaya manufaktur itu terdiri dari 3, bahan baku, tenaga kerja, overhead. Jadi maksudnya kalau sebelum memproduksi barang kita itu memerlukan 3 barang kan, 3 biaya ya. Pertama bahan baku, maksudnya apa? Bahan mentah kan. Kalau kita memproduksi barang pasti kita memerlukan bahan mentahnya dulu. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja, berarti yang mengerjakannya. Nah, kalau yang berikutnya adalah overhead pabrik. Overhead pabrik itu sebenarnya istilah untuk segala macam yang tidak langsung, baik itu bahan baku tidak langsung maupun tenaga kerja tidak langsung. Tidak langsung bukan berarti itu tidak penting, maksudnya tidak langsung itu dia hubungannya saja, dia tidak secara langsung, tapi keberadaannya tetap penting. Jadi bahan baku tidak langsung, misalnya contohnya ya contohnya itu seperti pembuatan HP. Nah, bahan baku tidak langsungnya adalah apa? Salah satunya adalah skrup, ya kan.
Atau misalnya tenaga kerja tidak langsungnya siapa? Ya pengawasnya atau direkturnya, direktur dari HP Samsung misalnya. Nah, itu kan dia tidak mengerjakan HP itu secara langsung kan, tapi keberadaan dia itu tetap penting. Jadi overhead pabrik itu maksudnya adalah semua yang tidak langsung, baik itu tenaga kerja maupun bahan baku yang tidak langsung. Nah, beban komersil itu ada dua, beban pemasaran dan beban administrasi. Kalau beban administrasi itu berarti kaitannya dengan admin kan, admin atau misalnya alat tulis kantor atau misalnya surat menyurat. Ya, tapi kalau misalnya beban pemasaran berarti terkait dengan penjualan. Nah, biasanya beban pemasaran itu ada ketika produksi barang itu sudah selesai. Jadi barang itu sudah selesai, siap untuk dipasarkan. Nah, ketika itulah beban pemasaran itu sudah ada. Nah, biaya variabel di sini terkait dengan volume produksi. Biaya variabel, biaya tetap sama biaya semi variabel. Biaya variabel itu secara total itu berubah, tapi secara per unit tetap. Kalau biaya tetap secara total tetap, secara per unit berubah. Nah, maksudnya bagaimana? Saya contohkan begini. Kalau misalnya bensin masuk ke biaya variabel atau biaya tetap, udah jelas masuk ke biaya variabel. Kenapa? Kalau bensin itu kita beli 1 liter, harganya adalah 7.000 untuk yang Pertamax ya, 7.000-an. Kalau kita beli 10 liter pun, per liternya berapa? Ya tetap 7.000 kan. Memang dia secara total berubah. Pokoknya kita beli banyak, makin besar kan. Nah, itulah kalau biaya variabel. Tapi per unitnya tetap kan. Nah, itulah bensin. Tapi kalau misalnya biaya tetap, secara total tetap, tapi secara per unit berubah. Misalnya apa? Sewa. Kalau kita sewa ruko misalnya, 12 juta sebulan. 12 juta setahun ya, 12 juta setahun. Ternyata makanya cuma sebulan saja, berarti kan itu 12 juta kan sebulan. Tapi kalau misalnya dalam setahun itu kita cuma pakai 6 kali misalnya, 6 bulan, berarti ya per bulannya adalah 2 juta, berarti 12 bagi 6 kan. Kalau misalnya dalam 1 tahun itu kita makanya cuma 4 kali, berarti 3 juta kan, 12 bagi 4, 3. Nah, kalau misalnya kita dalam setahun itu makanya 3 bulan saja, berarti ya 4 juta setiap bulannya kan. Nah, itulah maksudnya biaya tetap itu. Kalau kita makin sering kita pakai, makin murah. Tapi kalau biaya variabel terbalik, makin sering kita pakai, makin mahal. Jadi biaya variabel, biaya tetap itu teorinya ya. Jadi kalau biaya variabel itu per unitnya itu tetap, tapi total berubah. Tapi kalau biaya tetap secara total tetap, tapi per unitnya berubah. Nah, makanya kalau misalnya teori lebih gampangnya gitu aja. Biaya tetap itu makin sering kita pakai makin murah, tapi kalau biaya variabel makin sering kita pakai makin mahal. Ada dua biaya ya terkait periode akuntansi, ada pengeluaran pendapatan, ada pengeluaran modal. Kalau misalnya pengeluaran pendapatan itu berarti pengeluaran untuk menjaga efisiensi, ya kemudian juga untuk menjaga efektivitas atau merawat barang itu. Kalau pengeluaran modal masuk ke biaya, kalau pengeluaran modal itu berarti pengeluaran untuk menambah kapasitas aset itu. Jadi gini, contohnya kalau misalnya suatu gedung itu dicat saja, masuk ke pengeluaran pendapatan. Kenapa ya? Karena tidak terlalu menambah manfaat dari aset itu kan. Dia cuma sekedar untuk menjaga efektivitas atau efisiensi. Tapi kalau misalnya gedung itu dari tingkat 3 ke tingkat 5, kapasitasnya bertambah, otomatis manfaat akan bertambah kan, sehingga membuat itu masuk ke pengeluaran modal. Jadi intinya pengeluaran modal itu dia bisa nambah kapasitas atau nambah manfaat aset itu. Kalau pengeluaran pendapatan dia tidak terlalu menambah manfaat ya, paling dia cuma untuk meningkatkan efisiensi atau menjaga umur manfaat itu saja, menjaga umur manfaat dari aset itu, tapi dia tidak akan menambah manfaat dari aset itu. Nah, makanya kalau bagaimana cara membedakan antara pengeluaran pendapatan sama pengeluaran modal ya, lebih gampangnya kita lihat dulu asetnya apa, fungsinya apa, baru bisa kita tentukan di situ apakah masuk pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal. Contoh lainnya ya misalnya adalah ya truk gandeng, truk itu gandeng 2. Nah, kalau gandeng 2 berarti akan masuk ke pengeluaran modal kan. Kenapa? Karena kapasitasnya bertambah kan, awalnya 1 menjadi 2, manfaatnya otomatis bertambah. Tapi kalau misalnya truk itu cuma sekedar dicat atau misalnya diubah bentuknya, itu tidak terlalu menambah manfaat, berarti masuk ke pengeluaran pendapatan.
Ya, balance scorecard itu dia ada 4 perspektif ya. Pertama, learning and growth, internal business, customer, sama finansial. Nah, bahkan sekarang sudah ditambah ke keselamatan kerja. Jadi gini, balance scorecard itu maksudnya adalah pengukuran kinerja berdasarkan dari 4 perspektif. Pertama, bagaimana pembelajaran perusahaan, bagaimana internal bisnisnya, bagaimana pelanggannya, bagaimana keuangannya, bagaimana keselamatan kerjanya. Nah, ini contoh. Jadi learning and growth lebih kepada karyawannya, bagaimana karyawan itu keahliannya, terus trainingnya, terus hubungannya, kenaikan gajinya, kepuasan kerja di situ. Jadi learning and growth itu lebih kepada perspektif atau persepsi dari si karyawan. Nah, kalau internal bisnis lebih kepada produk. Nih kita bisa lihat kualitas, kecepatan produksi, biaya jasa kan. Jadi kalau misalnya internal bisnis, dia lebih kepada produk. Kalau perspektif pelanggan, dia lebih kepada pelanggan kan, jumlah keluhannya, ya, terus juga berapa yang diservis dengan produksi, kepuasannya. Jumlah keluhan lebih bagus sedikit atau banyak, ya udah jelas sedikit kan, berarti kalau keluhan itu sedikit berarti barangnya makin bagus. Kalau finansial ya berarti lebih kepada labanya, atau misalnya asetnya, modal kerja ya udah pasti lebih kepada keuangan kan. Kalau keselamatan kerja berarti lebih kepada alat pengaman untuk karyawannya kan, berarti ini untuk karyawan yang kerjaannya berisiko tinggi, ya misalnya ya kerjaan konstruksi kan, atau misalnya pekerjaan menyemprot racun, atau misalnya kerjaan yang berhubungan dengan bahan-bahan kimia kan, ya itu otomatis atau mau tidak mau harus diberikan alat pengamannya. Oke, saya harap dari semua yang saya sampaikan ini bisa dipahami ya. Silakan nanti dibuat resumenya, ya dibuat resumenya dalam kertas folio juga. Bulan April saya tunggu. Oke, saya akhiri.